ini, izin itu, kan jadi nggak fokus. So, rekan-rekan semua, kita sepakat dulu ya. Yang sepakat, katakan sepakat. Chat to everyone kami tutup, tapi rekan-rekan tetap bisa chat berinteraksi ke saya, chatnya ke Hermas Puspito. Yang sepakat, katakan sepakat. Sepakat ya? Oke. Chat to everyone, rekan-rekan nanti akan ditutup. Teman-teman, tetap boleh chat interaksi, tapi ke saya pribadi, tidak to everyone. Supaya teman-teman nanti kalau ada yang chat-chat, kemarin ada yang jual tanah, ada yang japri saya, Mas Hermas butuh tanah apa enggak? Ini kan lucu ya, jualan iklan di Zoom kan gimana. Jadi teman-teman tidak terdistraksi. Ya, oke? Sepakat ya? Oke, sepakat. Alright. Saya minta tolong Mbak Mona untuk ditutup chatnya, supaya kita bisa fokus. Rekan-rekan start dari sekarang. Chat to everyone kami tutup. Teman-teman boleh tes, coba chatnya ke saya pribadi. Oke, sudah? Yuk, lanjut. Oke, ya. Mari kita belajar sama-sama. Materi malam ini, perhatikan baik-baik. Materi malam ini adalah pengalaman yang saya alami, ya, experience yang saya alami dalam dunia marketing, dalam dunia sales, dalam bisnis online. Karena saya menjalankan 2 bisnis, online maupun offline. Ya, dari saya menjalankan berbagai macam jenis produk ya, produk fisik, produk digital, produk retail, produk consumer goods, termasuk produk-produk suplemen, skincare. Itu saya menerapkan bahwa ketika ilmu closing rutin diterapkan, itu hasilnya powerful banget. Tidak hanya bisa membangun banyak tim penjualan, tetapi apa yang kita raih itu bisa hampir setiap hari. Pengen nggak? Simpelnya gini, pengen nggak teman-teman bisa rekening penjualan teman-teman tuh nambah terus? Yang pengen katakan pengen, ya. Karena kebahagiaan terbesar dari para pebisnis online adalah ketika, Pak sudah transfer ya, Pak silakan cek ini ya Pak, Pak sudah transfer ya, wah itu senang banget. Dan itu kalau bisa dilakukan setiap hari, itu lebih menggemaskan. Ya, menggemaskan ya. Oleh karena itu, mari kita belajar sama-sama cara praktis, practical things yang bisa teman-teman lakukan supaya bisa closing rutin every single day. Ya, jadi kebangun habitnya, kebangun daily habitnya. Materi malam ini rekan-rekan bakal banyak. Jadi teman-teman, saya mau mengingatkan ke rekan-rekan semua, tidak ada rekaman, tidak ada slide yang dibagikan. Jadi saya merekomendasi Anda hadir dari awal sampai akhir, supaya teman-teman semua bisa belajar lebih intens. Saya mau mengapresiasi rekan-rekan yang hadir secara live. Jadi kalau ada yang tidak secara live hadirnya, sayang. Ya, jadi rekan-rekan semua ya wajib standby. Oke, yuk kita mulai dari yang pertama. Ilmu wajib agar jago jualan online. Setiap orang pasti bertanya, Mas, ilmu apa yang wajib saya lakukan? Untuk saya bisa jago jualan online, jago closing, jago meraih closing rutin, apa yang harus saya lakukan? Ada 3 ilmu yang kalau rekan-rekan lakukan, itu akan membantu teman-teman bisa jago jualan online. Ilmu di luar sana banyak, tapi kalau dibikin summary, ya ringkasan, ada 3 poin. Mendatangkan calon pembeli, mengubah calon pembeli menjadi pembeli, dan mendorong pembeli beli rutin atau repeat order. Mendatangkan calon pembeli, ubah calon pembeli menjadi pembeli, dan pembeli membeli rutin. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Kalau buat Anda, saya mau tanya dulu ya, supaya fokus. Siapa di sini rekan-rekan yang sudah menjalankan bisnis? Ketik 1. Yang sudah menjalankan bisnis, reseller, agen sales, dropshipper, affiliate, bebas, ketik 1 yang sudah. Ketik 1 yang sudah. Oke, sudah ya. Oke, 1. Yang belum, baru berencana, sudah planning untuk dibuka, ketik 2. Oke, oh ada juga yang baru ya. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Ini kalau saya lihat ada 70%, 30%. 70% sudah, 30% baru berencana. Nah, buat teman-teman yang hadir, baru memulai bisnis, pelajari pola ini. Ya, ada 3 ilmu wajib yang kalau rekan-rekan terapkan, ini bakal powerful banget. Ilmu yang pertama menandakan calon pembeli. Perlu kita kuasai ilmu sosial media marketing, database, meraih prospek, memperbanyak follower. Ini adalah ilmu penting untuk mendatangkan traffic. Yang kedua, ubah calon pembeli menjadi pembeli. Copywriting, trik closing, mengatasi keraguan, meyakinkan pembeli. Ilmu penting untuk mengkonversi. Terjadi transaksi.
Yang ketiga, kalau udah beli, kita lakukan follow up, teknik repeat order, CRM, supaya jadi pelanggan, Customer Relationship Management. Intinya teman-teman, kalau Anda pengen kencang jualannya, closing-nya rutin, kuasai ke 3 poin-poin ini. Nah, kita akan belajar sama-sama. Teman-teman siap-siap ya, siapkan catatannya. Kita akan belajar sama-sama. Saya akan bedah terlebih dahulu dari poin pertama. Kunci supaya rekan-rekan bisa closing rutin adalah memiliki why yang besar. Teman-teman, siapa di sini yang, saya mau tanya. Siapa di sini yang pada saat Anda jualan, terus orang tersebut udah nanya-nanya banyak sama Anda, oke? 2-3 hari kemudian, nggak bisa dikontak. Terus tiba-tiba Anda merasa jadi baper. Siapa yang ngalami? Udah 3-4 kali kita follow up, orangnya bilang, aduh maaf, nggak dulu ya Mbak. Aduh maaf, saya udah beli sama yang lain. Apakah ada di antara teman-teman yang mengalami kondisi, aduh, teman-teman saya mau cerita ya. Kalau rekan-rekan mengalami hal tersebut, ya, perhatikan baik-baik. Kalau Anda mau menjalankan bisnis yang besar, maka tantangan selalu ada. Saya selalu diajarkan oleh mentor saya, kalau why kamu besar, Hermas, kamu nggak akan mengenal istilah baper. Kalau baper kamu masih lebih tinggi dibanding goal kamu, berarti kamu belum serius dan why kamu belum gede. Siapa yang setuju sama saya? Kalau kamu masih kepikiran sama customer yang nggak jadi beli, kepikiran berhari-hari, berarti goal dan why kamu masih lebih kecil dibanding sama perasaan kamu. Karena bisnis tidak pakai, kebayang nggak teman-teman? Bisnis tuh nggak pakai feeling. Feeling dalam konteks, aduh kenapa ya 1, 2, 3 hari ini kok orang tersebut udah nanya-nanya nggak jadi closing. Terus kita baper, terus abis itu kayak saya nggak lanjut bisnis deh, ini bisnisnya nggak cocok sama saya. Artinya teman-teman, kalau kita punya why yang besar, goal yang besar, ya apapun yang Anda alami, kondisi tantangan, kondisi nggak mudah, ya Anda bangun resellernya left, ya teman-teman tetap maju terus karena why Anda jauh lebih besar dibanding cibiran orang, nyinyiran orang, PHP customer. Nah, sampai sini kebayang nggak teman-teman? Ya kebayang, katakan kebayang. Aduh mas, saya tuh bisnis nggak enak karena dinyinyirin terus, diomongin terus, nanti apa kata orang. Hey, perhatikan baik-baik teman-teman. Ya, perhatikan ya. Nih, ini syarat berhasil dari Napoleon Hill. Napoleon Hill itu adalah leluhurnya para pebisnis dunia. Ya, dia orang yang menginspirasi para pebisnis dunia. Ya, iya, overthinking aneh-aneh betul Mas Maurice. Jadi kadang-kadang, kenapa ya ini kok begini ya? Oh, kenapa? Udah, fokus teman-teman adalah cari yang mau. Pada saat ada prospek, deketin customer, deketin calon pebisnis, calon reseller, dan dia nggak mau. Ya udah, nggak apa-apa. Emang dia nggak mau. Maka teman-teman fokus sama siapa? Fokus yang nggak mau atau fokus sama yang mau? Kalau buat saya pribadi, saya fokus sama yang mau. Karena satu, kejelasan tujuan. Goal saya clear. Rekan-rekan, 3 bulan terakhir, saya membangun hampir 500 tim affiliate baru. Dalam 3 bulan terakhir, saya punya satu divisi namanya kelas marketer. Saya membangun hampir 500 tim affiliate baru dalam 3-4 bulan terakhir. Goal saya clear. Perhatikan baik-baik. Saya ada orang join jadi tim affiliate saya, 2-3 hari langsung live. 2-3 hari langsung live. Hari kedua, ada orang join, saya nggak lanjut ya mas affiliate-nya, padahal dia udah bayar. Yang ketiga, ada lagi. 1, 2, 3, dalam 3 hari ada 3 orang yang. Oke, saya mau tanya sama teman-teman. Kalau Anda jadi saya, gimana perasaan teman-teman? Coba. Hari pertama ada yang live, hari kedua ada yang live. Mas, saya nggak lanjut dulu ya. Ada yang live. Gimana perasaan teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Sedih. Apalagi? Sabar, oke. Kepikiran, kecewa dikit. Oke, thank you. Rekan-rekan yang pakai chat Japri. Apalagi? Ya, kepikiran terus. Oke, Bapak. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Saya 11 tahun jalankan bisnis, teman-teman. Saya, ya, baper itu normal. Tapi saya diajarkan oleh mentor saya. Hati-hati, jangan pernah baper Anda lebih besar dibanding goal Anda. Kesel, oh. Perhatikan baik-baik. Saya ngebangun 500 affiliate. Ada 3 orang yang left. Masih ada 497. Kebayang nggak, teman-teman? Sekarang saya mau tanya, rekan-rekan fokus sama mana? Fokus sama orang yang nggak mau atau fokus sama orang yang stay sama Anda? Cuek aja, betul.
Nih, perhatikan baik-baik. Anda seminggu, ada 7 orang yang nggak jadi beli sama Anda. Hey, masih ada 200 juta masyarakat Indonesia yang bakal jadi calon customer Anda. Kenapa Anda fokus sama 7 orang yang nggak jadi beli? Kebayang nggak, teman-teman? Goal saya clear. Kejelasan tujuan saya clear. Ketika saya bangun bisnis, gimana caranya bisnis saya bisa menebar banyak manfaat ke banyak orang? Kebayang nggak, teman-teman? Saya bikin pembinaan kemarin di sesi saya bikin pembinaan. Saya punya divisi-divisi. Kalau divisi skincare saya di weekend pembinaannya, divisi kelas marketer itu di hari biasa. Dan ketika saya pembinaan, dari 300-400 orang saya yang hadir 100-an, 80-an atau 70-an. Aduh, Mas Hermas, yang 400 kemana? Fokus saya sama orang yang siap bertumbuh bareng. Jadi rekan-rekan, kalau Anda mau menjalankan bisnis, mau kejar closing setiap hari, kalau ini aja nggak beres, teman-teman nanti gampang baper, gampang left, jangan-jangan Anda yang gampang give up. Kebayang nggak? So, buat teman-teman yang gampang baperan, saya mau ingatkan ke rekan-rekan semua, kejelasan tujuan Anda. Anda tahu nggak apa yang Anda kejar? Hasrat untuk menggebu-gebu, untuk meraihnya, harus lebih besar dibanding perasaan baper dan sedih dan kuciwa. Tahu kuciwa? Kuciwa itu bahasa Jepang, teman-teman. Ya, ada orang yang udah mau transfer nggak jadi transfer, terus kita kuciwa. Kebayang nggak, teman-teman? Ya, ada orang yang mau join jadi tim Anda, ya, terus nggak jadi join, dijoinin sama orang lain, kuciwa gitu. Kebayang nggak? Saya udah ngalamin, teman-teman. 11 tahun, ya. Saya ngalamin, ya. Saya pernah bedol desa, saya punya tim 50 orang di grup, bedol desa pindah ke sebelah. Ngalamin. Tapi teman-teman, saya belajar banget. Goal saya clear. Goal saya tidak ditentukan dari cibiran orang. Goal saya tidak ditentukan dari orang-orang yang pada left. Goal saya adalah apa yang saya putuskan bersama Tuhan, dan saya bekerja bersama tim-tim yang siap kerja bareng. Jadi kebayang nggak? Ketika kita udah punya why yang kuat, nggak mudah baperan, nggak mudah nyerah, dan Anda akan melakukan yang terbaik untuk berhasil. Teman-teman, kalau ngomongin tentang closing rutin setiap hari, saya siapkan lebih dari 60 slide session teknis. Tapi mohon maaf, rekan-rekan, 60 slide itu tidak akan bisa nyampe dan masuk ke dalam hati sanubari teman-teman. Dan nggak akan works kalau rekan-rekan masih gampang nyerah, masih baperan, kuciwa kalau ada yang nggak closing. Kuciwa atau kuciwa? Cewek, kuciwa. Ya, itu bahasa Jepang, kuciwa. Ya, kebayang nggak, teman-teman? Ya, ini belum ngomongin teknis, ini baru teras doang. Yang kebayang, katakan kebayang. Yang kebayang, katakan kebayang. Yang merasa sesi materi malam ini bermanfaat, katakan bermanfaat. Ya, ini belum masih, ini masih teras, belum teknis. Saya mau menguatkan fondasi ke teman-teman semua, supaya Anda tahu apa yang menjadi goal keinginan Anda. Apa goal Anda? Ingin bekerja dari rumah? Ingin punya income minimal berapa? Ingin bangun bisnis sendiri? Ingin bebas finansial? Teman-teman, saya waktu dulu kerja 3 tahun, saya bekerja 3 tahun di lembaga periklanan, di marketing agency. Bosan Inggris, perusahaan gede gitu ya. Bos-bosnya India, orang-orang Singapura, orang-orang Filipina. Saya resign di tahun ke-3 gitu ya, karena saya punya goal, one day saya bisa ternak teri, teman-teman. Ternak teri, tahu ternak teri? Antar anak, antar istri. No. Kebayang nggak? Jadi saya punya waktu yang cukup banyak. Makanya saya setiap hari di rumah. Ya, masih main sama anak gitu ya. Anak saya lagi sakit, anak saya lagi kurang sehat. Jadi 2 hari ini izin nggak sekolah, ya. Tapi saya bisa menemani anak saya di rumah. Ya, saya bisa menemani tidur anak saya. Bangun, saya bisa bangunnya anak saya. Anak saya baru 5 tahun. Kebayang nggak, teman-teman? Ini contoh keinginan. Yang rekan-rekan, saya nggak tahu apa goal Anda. Tapi yang saya tahu, saya yakin ada di antara Anda yang goalnya pengen ini. Saya nggak tahu apa yang menjadi goal Anda, tapi saya yakin Anda pasti pengen mencapai goal-goal ini. Nah, pertanyaan saya balik lagi. Buat Anda yang pengen kejar closing tuh, buat Anda yang pengen kejar raihan omset profit, teman-teman. Oke, siap nggak upgrade mindset dan upgrade skill? Yang siap katakan siap. Upgrade mindset apa? Mindset yang gampang kecewa, gampang baper, gampang tadi ya, di-upgrade. Sama yang kedua, upgrade skill. Perhatikan baik-baik, skill harus di-upgrade. Karena pertumbuhan bisnis Anda tergantung dari pelakunya. Bukan tergantung dari mentor, bukan tergantung dari customer. Mentor Anda sampai berbusa-busa, sesi Zoom ini sampai berbusa-busa, teman-teman, bisnis Anda nggak akan bertumbuh kalau Anda yang
Kalau bukan Anda yang melakukannya, nggak akan bisa. Udah ikut Zoom ini sampai 1000 kali. Anda ikutan program-program intensif sama saya juga, nggak akan bisa bertumbuh kalau Anda hanya di level keren Mas Herma, stop materinya, mantep, lakukan nggak? Enggak. Kebayang nggak? Ya, keren banget. Nah, saya udah bagiin sesi ini ke teman-teman, orang-orang pada ikutan gitu ya. Dilakukan nggak? Nah itu Mas Hermas, aduh saya masih overthinking ya. Overthinking itu kebanyakan kepikiran, nanti kalau saya mulai gimana, kalau diomongin orang gimana. Teman-teman, kalau ada orang yang bilang, aduh Mas saya jalani bisnis takut diomongin orang, saya jalani jualan bisnis ini takut diomongin orang. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda diomongin orang, dinyinyirin orang, bilang gini ya dalam hati Anda, bodoh amat. Kecuali nyinyiran orang tersebut bisa bayar cicilan rumah, bisa bayar anak sekolah saya, bisa bayar ini, boleh dengerin. Kalau enggak, jangan dengerin. Setuju nggak teman-teman? Setuju nggak? Saya pertama kali bisnis tahun 2011. Kebetulan saya alumni FEUI. Saya alumni FEUI 2004. Saya ngambil marketing management. Ya. Terus ketika saya resign dari perusahaan Inggris 3 tahun. Di tahun ketiga, rekan-rekan ada beberapa orang yang nyinyirin saya. Ngapain sih lu, Mas? Kuliah bagus-bagus, perusahaan Inggris bagus-bagus, pegang brand Coca-Cola, pegang brand P&G, Unilever, kok lu resign? Bikin mie ayam bakar. Perhatikan baik-baik, bisnis pertama saya gerobak di Depok sama di Cilandak. Gerobakan. Sampai dilihat calon mertua saya, ini yakin mau nikahin anak saya. Gerobak, teman-teman. FEUI gerobakan, literally gerobak, bakar-bakar ayam bakar sama mie. Saya bikin gerobak, ada yang jualan ayam bakar sama mie ayam. Awali bisnis, karyawan cuma 1. Tapi goal saya clear. Ini yang teman-teman harus pegang. Pertanyaannya, untuk siapa Anda berhasil? Kenapa rekan-rekan harus berhasil? Lunas amanah, pengen punya income, atau rekan-rekan, saya nggak tahu, kalau saya pengen mobil Pajero, saya pengen punya rumah, saya pengen punya tahun ini nggak tercapai Pajero-nya, nggak tercapai rumah. Nggak apa-apa kan? Masih ada tahun depan kan? Coba bayangkan, kalau orang tua Anda, tahun ini ada, mohon maaf, tahun terakhir, atau anak Anda sakit, ya anak saya lagi sakit 2 hari ini gitu ya, tapi udah mulai membaik. Ketika anak sakit, itu kebayang nggak? Kita akan melakukan apapun, bahkan kalau bisa jual rumah. Kebayang nggak teman-teman? Apalagi pasangan Anda, benar nggak? Orang tua Anda, pasangan Anda, kalau pasangan kita sakit, anak kita sakit, kalau perlu jual apa yang kita miliki, kita jual. Kebayang nggak teman-teman? Yang kebayang katakan kebayang. Ini penting sebelum kita ngomongin closing rutin. Ini penting. Saya berdoa gitu ya, sesi ini bisa berdampak teman-teman. Ya, oke? Kebayang ya? Kok ini jadi agak emosional? Bukan emosional teman-teman, tapi saya pengen membawa rekan-rekan ke satu level yang lebih baik. Ya, ke level yang lebih tinggi ya, supaya teman-teman bisa makin gaspol. Kalau rekan-rekan udah tahu apa yang Anda mau goal kan. Di meja saya ada foto istri saya, teman-teman. Ya, di handphone saya ada foto anak saya. Ya. Jadi apapun yang saya lakukan, Mas Hermas tiap hari kok begini, Mas Hermas kan tiap hari pembinaan, tiap hari ada session, kok masih mau hubungin ke tim-timnya? Karena goal saya bukan cuma tentang closing dan dapat omset. Goal saya adalah ketika saya melihat ada keluarga-keluarga yang saya bantu, ada keluarga-keluarga yang saya tolong, ada keluarga-keluarga yang saya support, termasuk keluarga saya dan keluarga tim-tim saya, itu yang membuat rasa letih saya tuh enggak. Jadi saya nggak rasa capek. Tadi ada Mas Robi chat, Mas Hermas tiap hari sesi sharing, mukanya nggak capek, energinya nggak pernah turun. Karena saya punya goal why yang jauh lebih tinggi dibanding rasa letih dan dibanding cibiran, nyinyiran, dan omongan orang, termasuk ada yang tadi, kuciwa tadi. So, teman-teman semua, hajar ya. Gaspol. Siap? Let's go. Mari kita masuk ke part berikutnya. Kita masuk ke teknis. Ini waktu masih cukup, jadi kita lanjut. 2, memperbanyak calon pembeli. Kita udah punya goal yang clear. Kita udah punya mindset yang clear. Kita udah punya strong why. Maka langkah berikutnya adalah gedein calon prospek. Makin besar calon prospek, makin besar potensi closing yang teman-teman akan raih. Kebayang nggak? Untuk meraih calon buyer, teman-teman, ada 3 poin. Cek aset kontak Anda, cek medsos Anda, dan mulai action untuk mulai gaspol. Cek aset kontak, teman-teman. Kontak number, kontak WA, database. Coba di cross-check kembali. Ada berapa banyak yang bisa Anda kontak. Medsos Anda,
Apakah medsos Anda sudah Anda maksimalkan? Apakah medsos Anda sudah mulai rutin live, story, reels, TikTok? Dan teman-teman, tips dari saya. Siapa yang mau saya kasih tips main medsos? Yuk. Siapa yang mau saya kasih tips main medsos? Tips dari saya, teman-teman, kalau mulai action. Jangan kebanyakan dipikirin. Udah, itu aja. Kita tuh kadang-kadang kalau main medsos, aduh, nanti apa kata orang ya, nanti ada yang komen gimana ya, kalau nanti. Hey, jangan kebanyakan dipikirin. Overthinking. Kalau kata anak Jaksel, kalau overthinking, nggak closing. Kalau nggak closing, nggak bisa healing. Kalau nggak bisa healing, pusing. Betul nggak, teman-teman? Ya, kebayang nggak? Jadi kalau rekan-rekan mau closing banyak, maka poin pertama yang harus rekan-rekan lakukan adalah perbanyak prospek. Dan prospek bisa dari media sosial. Pertama, tentuin dulu media sosialnya. Nggak harus semua medsos, Mas. Mau saya pakai medsos apa? FB saya pakai Twitter, FB, YouTube, IG, TikTok saya pakai semua. Tapi prinsipnya tidak harus semua dipakai. Fokus 1-2 tapi gedein. Dibanding punya banyak tapi nggak ada yang 100.000, nggak ada yang follower, edukasi market jangan langsung dijualin. Ya, gunakan ilmu copywriting sama closing supaya konversinya tinggi. Silakan di capture. Ya, silakan di capture. Teman-teman standby sampai akhir ya, karena yang standby sampai akhir saya kasih sesuatu yang spesial sama. Mau? Standby ya. Nah, konten medsos, interaksi, conversion adalah 3 poin yang harus rekan-rekan lakukan kalau pengen punya raihan prospekan yang banyak dari dunia online. Kuncinya adalah teman-teman praktekin. 1, konten medsosnya harus rutin, memberi edukasi, memberi value. Nggak harus ngomongin bisnis terus, tapi memberi value. Lihat aja kalau di TikTok, di IG, yang follower banyak, ada value yang dibagikan. Meskipun kadang-kadang ada yang lucu-lucu. Nggak masalah. 2, interaksi. Anda udah berinteraksi belum rutin setiap hari? 5-10 menit aja interaksinya, tapi lakukan setiap hari. Account Anda hidup. Naik. Conversion. Perhatikan baik-baik, ada ilmu communication skill yang harus teman-teman lakukan supaya terjadi closing dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, ilmu communication tersebut adalah copywriting. Copywriting adalah kekuatan penting untuk mempengaruhi orang lain dengan kata-kata. Ya, jadi kebayang nggak teman-teman mau FB, YouTube, IG, TikTok, pakai WA, Telegram juga untuk memperlengkapi? Yes, ini penting banget untuk memperbesar leads. Tinggal PR-nya rekan-rekan semua adalah praktek. Mempraktekkan, jadi ada yang namanya hukum 100 konten. Ada yang namanya hukum 100 posting. 100 konten artinya Anda akan mengalami penyempurnaan terus-menerus. Mungkin 5-10 konten pertama nggak begitu bagus. 5-10 konten kedua pelan-pelan udah mulai bagus, dan seterusnya makin sempurna. Teman-teman, saya mau kasih story ya. Jadi, siapa di sini yang punya TikTok? Ayo, siapa di sini yang punya TikTok? Yang punya TikTok komen, ketik di kolom chat, yuk, yang punya TikTok. Yang lihat, siapa yang rutin nonton TikTok, live TikTok, teman-teman. Ya, jam 11 ada yang live, jam 5 pagi ada yang live, jam setengah 10 ada yang live. Kemarin ada peserta saya komen, Mas, aku tuh takut live. Saya takut kalau nampilin muka, saya nggak pede. Ya, saya takut nggak ini, takut nggak itu, nanti omongan orang gimana, ini, aduh. Nanti kalau ada yang chat gimana? TikToknya saya apa? FB, IG, TikTok saya sama. Hermas Puspito. Jadi kalau teman-teman, saya nggak tahu TikTok. Jadi saya nggak punya pengalaman di media sosial awal. Tapi saya menerapkan rutin aja berbagi. IG, TikTok saya sama. IG, TikTok IB saya sama. Namanya sama, Hermas Puspito. Teman-teman, saya mau kasih story. Kemarin, 2 hari lalu, di TikTok, saya nemu satu account, followernya ratusan ribu, teman-teman. Beliau di yang pertama, ya, mohon maaf, mukanya banyak jerawat. Ya, mukanya banyak jerawat. Ya, nggak, kan ada orang, aduh Mas, muka saya masih jerawatan. Saya nggak mau live, saya nggak mau dimunculin muka. Hey, ini ratusan ribu followernya. Dia pede banget. Apalagi yang lagi ramai itu Citayam Fashion Week yang di SCBD. SCBD tahu SCBD? Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok, SCBD. Rame tuh JJ sama Bonge, sama Roy ya. Saya nonton ininya apa, keseruan mereka. Follower mereka ratusan ribu. Mereka dapat endorse mahal-mahal.
sampai dapat endorse dari Dufan. Gila nggak? Kadang-kadang karena kita kebanyakan dipikirin, nggak mulai-mulai, nggak lanjut-lanjut, nggak kemana-mana. Betul atau betul banget? Yang story yang kedua. Aduh, ini sedih ya. Ini sedih. Jadi ada satu live streamer di TikTok. Follower ratusan ribu, teman-teman. Wanita berjilbab, mungkin teman-teman tahu siapa namanya. Beliau ngomong nggak jelas. Mohon maaf ya. Beliau ngomong nggak jelas, matanya ngedip-ngedipnya suka nggak beraturan. Bibirnya ngedip-ngedip, bibir berucap tuh nggak jelas. Ternyata beliau kena penyakit saraf. Karena waktu kecil pernah demam. Tapi beliau berkali-kali, ya perhatikan baik-baik, beliau berkali-kali ya rutin untuk sharing live meskipun terbata-bata ngomongnya. Tapi beliau melakukan itu setiap hari dengan hati. Sehingga akunnya hidup. Jadi teman-teman kebayang nggak? Yang pertama mukanya masih belum baik gitu ya. Pakai filter tuh masih kelihatan jerawat. Yang kedua, mohon maaf, mata, bibir itu nggak sinkron. Beliau kena penyakit saraf waktu kecil, demam tinggi. Tapi beliau ratusan ribu followernya. Karena beliau melakukan rutin. Teman-teman, saya kembaliin ke teman-teman semua. Story tadi kayak gimana? Gimana menurut teman-teman? So, yes, punya TikTok. Iya. Ya, kebayang nggak teman-teman? Ya, kebayang ya teman-teman ya. Jadi, Mas Hermas IG-nya apa? IG saya, IG, TikTok, FB saya sama. Saya nggak pakai nama-nama lain. Account saya pakai nama saya pribadi. So, teman-teman semua, dorongan saya ke rekan-rekan semua. Ayo, jangan kebanyakan dipikirin. Kagak mulai-mulai kalau dipikirin. Hajar ya, gaspol ya, supaya bisa closing rutin. Closing rutin terjadi ketika follower, jumlah, prospek leads Anda banyak. Kalau teman-teman fokusnya hanya jualan, tapi prospeknya nggak ditambah-tambah, nggak akan bisa meraih closing yang rutin. Maksudnya, awal-awal bisa closing banyak, lama-lama closingnya udah nggak begitu banyak. Jangan-jangan karena leads-nya nggak ditambah. 3, menyiapkan amunisi. Ada banyak amunisi yang bisa teman-teman lakukan. Kalau kita berjualan, itu kayak berperang. Apa maksudnya berperang, Mas Hermas? Kita berperang untuk memenangkan hati si doi. Cie. Bener nggak? Ya, doinya customer. Kita kan berperang untuk memenangkan hati customer. Untuk bisa memenangkan peperangan, pakai amunisi. Kebayang nggak, teman-teman? Ya, amunisi. Oke, amunisi teman-teman. Ada testimoni. Ya, testimoni itu meyakinkan orang. Pakai testimoni experience, testimoni before after, produk, peluang bisnis. Testimoni ini adalah gambaran nyata dari orang yang sudah pernah mengalami, merasakan langsung produk, program, apapun yang Anda tawarkan. Ya, itu amunisi. Amunisi berikutnya adalah bikin sales promo atau sales program. Sehingga orang tertarik dengan program Anda, kadang-kadang karena ada sales programnya, ada promonya. Contoh, buy one get one free, group selling, promo diskon, free ongkir, promo paket bundling. Kebayang nggak teman-teman? Ya, kita lagi rame nih promo buy one get one. Ya, nanti kalau teman-teman dari tadi ada yang nanya, Mas Hermas kalau mau order bukunya Mas Hermas di mana? Teman-teman standby aja sampai akhir. Nanti buat teman-teman yang standby sampai akhir, saya kasih bocoran gimana caranya dapat buku, ya, buy one get one free plus bisa gratis. Ya. Group selling, promo, bahkan kadang-kadang ada orang itu beli karena bonusnya. Ya. Contoh lain, 3 prinsip ini adalah 3 trik yang bisa teman-teman terapin untuk jualan online. Ada yang namanya promo hemat, ada yang lainnya free ongkir, ada yang promo bonus. Ini teman-teman yang sering dilakukan oleh para pebisnis, tapi biasanya pakai requirement. Jika beli minimal, jika beli berapa, jika pembelian di tanggal berapa. Kebayang ya? Amunisi lain, amunisi scarcity atau kelangkaan. Maksudnya, dalam prinsip persuasi, apa itu prinsip persuasi? Jadi gini, pengen nggak teman-teman, apapun yang Anda tawarkan, itu mengundang orang bergabung. Persuasi itu mengajak. Apapun yang Anda tawarkan, orang jadi ikut sama Anda. Itu yang namanya prinsip of persuasi. Ya, ajakan. Sehingga ketika kita mengajak, orang itu mau. Ternyata ada triknya. Berdasarkan Profesor Dr. Robert Cialdini, ada satu trik yang bisa teman-teman lakukan, yaitu menerapkan scarcity atau kelangkaan. Ini adalah amunisi penting untuk mempercepat closing. Konsepnya adalah membatasi calon pembeli, mengurangi penundaan, ya, dengan cara ada kuota. Nah, biasanya scarcity ini
Ada macam-macam, limitasi produk, limitasi bonus, limitasi periode promo. Mohon maaf, kuotanya kita batasi, Pak. Bonus ini hanya tersedia berapa? Titik-titik, terserah. Ya, mohon maaf, periodenya promonya hanya sampai hari ini. Nah, ini Anda bisa tulis sendiri. Ada limitasi produk, bisa. Limitasi bonus, bisa. Limitasi periode, bisa. Misalnya flash sale, bonus, produk dibatasi. Sehingga ketika ada scarcity ini, orang tidak menunda. Dia akan segera. Amunisi lain, poster. Poster adalah tools penting untuk meningkatkan konversi penjualan. Nah, biasanya poster yang kita buat, ada tuh plek-plek gambar sama harga. Sama 1, 2, 3 kalimat. Ternyata bikin poster pun ada yang namanya anatomi. Anatomi itu ada yang headline, kelebihan, produk, sales promo, call to action. Oppo, Mas Hermas maksudnya. Perhatikan baik-baik. Ini punyanya Mas Ringga, salah satu partner saya. Beliau habis ikutan bootcamp saya yang copywriting, langsung terapin bikin poster. Dan posternya menggunakan kaidah ini. Dari headline, kelebihan produk atau social proof, ya pencapaian gitu ya, sales promo, CTA. Sehingga ini amunisi. Kenapa? Pada saat teman-teman goalnya pengen closing yang banyak, closing yang rutin, tapi kalau Anda nggak pakai amunisi, bisa closing sih, nggak masalah. Tetapi potensi teman-teman tidak akan serutin kalau Anda punya amunisi. 4. Ilmu copywriting. Perhatikan baik-baik. Kita udah belajar tentang memperbesar prospek. Kita udah belajar tentang memperbanyak follower. Kita udah belajar tentang cara tadi bikin beberapa amunisi penting. Nah, pada saat teman-teman sudah punya banyak prospek dan leads, langkah berikutnya adalah menerapkan ilmu copywriting untuk memperbanyak orang akhirnya transaksi. Ada yang mau belajar? Saya udah rutin bahas ini teman-teman, tapi banyak yang belum praktek. Materi ini saya ambil dari buku ke-21 saya. Jadi buku biru ini buku ke-21 saya. Saya nulis buku 20 buku, teman-teman, sampai 2021. Januari kemarin, Februari kemarin saya launching buku baru, buku biru ini. Ya, saya berikan contoh contekan yang teman-teman bisa langsung contek capture. Kalau sudah capture, katakan sudah. Kalau sudah capture, katakan sudah. Sudah? Ini adalah kata-kata hypnotic writing yang kalau Anda gunakan memperkuat, perhatikan baik-baik, memperkuat message, pesan dari apa yang Anda mau deliver. Misalnya, mau trik rahasia jago bahasa Inggris, itu kan bisa aja tanpa harus pakai kata rahasia. Mau trik jago bahasa Inggris, belajar jualan, kini hadir, bisa aja. Tapi ketika Anda tambahkan rahasia, terungkap, terlengkap, segera, maka pesan Anda makin strong. Pesan Anda makin strong. Ya, ini istri saya sebelah lagi Zoom juga belajar bahasa Prancis. Ya, kayaknya beliau join les belajar bahasa Prancis di Zoom karena ada kata-kata ini, mau trik jago bahasa Prancis. Ini kata-katanya mau trik rahasia jago bahasa Prancis, modal pakai Zoom. Nah, ini contoh yang teman-teman bisa terapin. Nah, kalau udah bikin judul yang menarik, maka langkah berikutnya adalah bikin promosi yang lengkapnya, kata-kata yang lengkapnya. Pakai ilmu AIDA, attention, interest, desire, action. Attention, bikin orang melirik. Interest, bikin orang tertarik. Desire, bikin orang mupeng, pengen. Action, bikin orang transaksi. Maksudnya, attention, kita kasih headline yang bikin orang melirik. Interest, kita kasih penjelasan kenapa produk ini punya kelebihan. Mupeng, kita kasih sesuatu bikin orang makin pengen. PS, postscript, call to action, bikin sesuatu dorongan supaya mereka transaksi. Contohnya, contek aja. Saya kemarin udah kasih contekan juga. Teman-teman tinggal praktekin, tinggal contek. Udah paling enak mah tinggal nyontek. Oke? Kebayang? Ya. Headline, terungkap cara mudah menaikkan imun tubuh. Imun tubuh naik, ya berat badan turun misalnya. Keren ya? Ya. Apa tuh yang dijual? Yang dijual adalah madu diet. Madu diet misalnya. Imunnya naik karena madu, ya karena ada salah satu unsur program dietnya, ada teh hijaunya misalnya, bisa turun berat badan. Jadi imun naik, berat badan turun. Wah ya, imun naik, lemak turun. Bisa tuh, ya buat dijualin. Ya, bikin copywriting yang lengkap. Pakai apa?
Dari judul, pakai anatomi copywriting, sama bikin post. Ini skill penting supaya teman-teman bisa closing rutin. Oke? Berikutnya. Kunci bisa closing rutin. Anda udah punya why, udah punya goal yang besar. Anda udah diajarkan tentang gimana cara gedein sosial media. Anda belusuan, amunisi, skrip, dan kawan-kawan. Yang kelima adalah massive action. Massive action itu mempengaruhi hasil dari apa yang Anda kerjakan. Tips action, tentukan seberapa detail persis keinginan Anda. Goal Anda apa? Tenggat waktunya kapan. Buat list untuk capai tujuan di breakdown. Yang kelima, ambil tindakan dan mulai segera. Ini tips untuk bisa massive action. Simulasi. Ya, kita kan ngomongin closing rutin ya, jadi kita simulasi. Tentukan persis keinginan Anda. Oke, saya ingin bulan ini profit minimal 15 juta. Ini buat yang pemula. Kalau Anda yang sudah senior, kejar 150 juta. Tuliskan goal Anda. Apa goalnya? Goal saya meraih 100 tim reseller baru. 100 customer baru. 100 apa? Tetapkan tenggat waktu 30 hari. Buat list untuk sampai tujuan. List amunisi, sosmed, ilmu copywriting, dan kawan-kawan. 5. Ambil tindakan dan mulai segera. Per hari ini, saya memutuskan, Mas Hermas, saya mulai apa? Yang kebayang, katakan kebayang. Yang sudah capture, katakan sudah. Biar saya bisa next slide. Kan tadi di awal udah belajar mindset. Terus yang kedua udah belajar teknis, skill. Ya. Sekarang kita belajar tentang pola-pola. Sudah? Gimana? Seru? Ini masih panjang waktunya kita. Masih ada 2 session. Ya, ini masih sesi pertama. Seru? Seru ya? Oke. Lanjut ya. Ikan nila, ikan cucut. Mari kita lanjut. Oke. Lanjut. Yang berikutnya adalah upgrade skill. Upgrade skill. Kita udah belajar tentang mindset yang benar, tentang strong why, reason. Berikutnya kita udah belajar tentang amunisi, social media optimization. Ya, kita udah belajar juga tentang tadi ya ilmu copywriting. Kita belajar juga tentang poster. Kita belajar juga tentang amunisi, sales program, promo, massive action. Dan berikutnya rekan-rekan, kita belajar tentang upgrading skill. Siapa yang setuju sama saya? Kapasitas income kita, apa yang akan kita raih, tergantung seberapa besar baskom skill kita. Saya ulangi ya. Apa yang kita raih, profit, income, sales, revenue, apa yang masuk ke rekening kita, tergantung dari baskom skill kita. Ya, tentu saja itu bergantung dengan kuasa Tuhan, anugerah berkah gitu ya, rizki ya, miracle. Tetapi Tuhan kan memberikan hujan ke seluruh umatnya. Nah, tinggal ada umat yang menerima rizkinya itu pakai gayung, pakai baskom, pakai truk, pakai sendok, ya, pakai mangkok kecil, atau kebayang nggak teman-teman? Anda mau pakai apa? Yang besar atau yang kecil? Tergantung dari apa yang menjadi skill yang Anda upgrade, apa tidak. Jangan sampai teman-teman, ya, perhatikan baik-baik. Ketika momentum nih, pandemi udah turun, kan Tuhan kasih berkah, pandemi udah mulai turun. Rizki dibagikan sama Tuhan. Nah, kita nggak maksimalkan dengan baik. Medsos kita nggak kita apa-apain, ilmu nggak kita praktekin, ya, training nggak kita ikutin, upgrading skill nggak jalan. Skill wajib yang rekan-rekan perlu, kudu, mesti, wajib, harus. Pertama, medsos. Tadi udah saya sampaikan. 2, konversi. Tadi copywriting udah saya sampaikan. 3, membuat amunisi jualan. Ya, termasuk bikin promo. Itu penting teman-teman, karena copywriting adalah kunci untuk closing orang, supaya bisa closing rutin setiap hari. 5, pelajari ilmu closing, teknik closing, cara closing, dan berbagai macam program trik closing yang biasa Anda pakai. Nah, teman-teman semua, saya memberikan summary. Ya, kita sudah masuk di akhir-akhir penghujung sesi yang pertama. Skill teknik closing, teman-teman, yang saya rangkum, yang saya ringkas. Ya, itu rekan-rekan bisa belajar dari mengubah calon pembeli menjadi pembeli, sampai kita belajar gimana caranya customer repeat order. Ubah calon pembeli menjadi pembeli, bangun relasi, giving first, berbagi dulu, sales promo yang tadi sudah saya sampaikan, before after, testimoni, itu hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan. Ubah
calon pembeli menjadi pembeli. Ujungnya apa? Transaksi pertama. Ubah calon pembeli menjadi pembeli. Namanya transaksi pertama. Customer repeat order. Berarti customer itu udah pernah beli, dan berikutnya dia beli lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya menjadi pelanggan Anda. Enak apa enak banget? Coba, Anda pengen punya customer yang cuma beli sekali, habis itu bye. Atau Anda pengen punya customer yang belinya sekali, habis itu Anda bangun hubungan, Anda recontact, Anda beri surprise, upsell, cross-sell, promo, kasih voucher pembelian kedua, kasih support ke dia. Dan dia tidak hanya beli sekali, belinya berkali-kali. Enak atau enak tenan? Enak tenan. Oh, thank you teman-teman yang udah jawab. Iya caranya ya. Praktek. Ya, perhatikan baik-baik. Praktek. Upgrade skill, praktek. Upgrade skill, praktek. Jadi, teman-teman, ya, kebayang ya, ketika rekan-rekan yang udah mulai running, ya, bangun bisnis. Ya, ini udah ada pertanyaan aja. Standby teman-teman nanti di bagian akhir ya. Ya, di part yang ketiga. Kita masih part yang pertama. Buat teman-teman yang ingin bertanya, standby di part terakhir. Ya, teman-teman, session pertama sudah selesai. Ya, jadi rekan-rekan semua, kita udah belajar tentang gimana memperbesar leads media. Kita udah belajar tentang gimana caranya rekan-rekan memanfaatkan amunisi, copywriting juga, termasuk teknik closing. Ya, dan karena ini udah di part satu terakhir, sebelum kita masuk part yang kedua, part ketiga, saya minta tolong Mbak Mona, chat to everyone-nya udah bisa dibuka, supaya saya bisa berinteraksi dengan teman-teman yang. Oke, silakan di-capture. Kalau sudah di-capture, katakan sudah. Kalau sudah di-capture, katakan sudah. Chat to everyone sudah dibuka, coba dites teman-teman. Tes chat to everyone. Katakan sudah. Oke? Sudah, oke. Sip. Teman-teman, chat to everyone sudah dibuka. Saya mau minta feedback teman-teman semua. Gimana session malam ini ya? Mohon maaf tadi di awal-awal agak emosional ya. Emosional itu artinya saya membawa ke rekan-rekan nggak cuma tentang skill, tapi bisnis not only tentang skill, tapi gimana goal Anda tidak terpengaruh dari cibiran-nyinyiran orang. Tapi goal Anda adalah keluarga Anda, pasangan Anda, anak Anda, impian Anda yang Anda harus kejar. Ya, bermanfaat teman-teman, yang bermanfaat ketik bermanfaat. Yang seru ketik seru, ya. Nah, sesi pertama sudah selesai. Kita akan masuk ke part yang berikutnya. Teman-teman, di part yang kedua, izinkan saya 5 menit. Ya, perhatikan baik-baik. Session ini adalah preview kelas atau cuplikan kelas utama. Saya ulangi ya. Session malam ini adalah preview kelas. Kan dilihat dari poster dan kata-kata. Preview kelas adalah cuplikan kelas utama. Teman-teman, saya mau bantu rekan-rekan semua. Siapa yang mau belajar agar bisa closing rutin, tapi dengan program belajar dengan biaya terjangkau. Saya pengen bantu teman-teman semua bisa mengupgrade skill, praktek langsung, bisa naik ke level, tidak hanya secara skill, tapi juga secara profit, secara income. Yang mau ketik mau. Saya akan bantu teman-teman semua supaya rekan-rekan tidak hanya closing rutin, tetapi rekan-rekan bisa mengalami income rutin. Ya, kalau rekan-rekan ada di antara teman-teman yang belajar medsos, jago closing, pengen belajar membuat amunisi, copywriting, teknik closing, dengan biaya terjangkau. Karena dulu 2017, 2016, saya ikutan training yang 5 poin ini bayar 11 juta, teman-teman. 11 juta. Saya ikut 3 session. Ya, berarti sekitar 30-an juta saya udah keluarin. Ya, tapi teman-teman, saya membantu rekan-rekan karena ini kan sesi preview kelas. Izinkan saya, teman-teman, untuk memberikan info utama atau info khusus buat teman-teman semua supaya Anda bisa belajar lebih intens. Tapi teman-teman jangan khawatir, ini terjangkau bahkan ibu rumah tangga, bahkan mahasiswa sekalipun. Karena beberapa tim-tim saya mahasiswa bisa ikutan karena terjangkau. Ini beberapa testimoni yang udah ngerasain. Ya, gimana nerapin copywriting, nerapin closing setiap hari. Ini testimoni yang udah cobain langsung. Ya, testimoni yang udah ngerasain gimana serunya belajar, ya. Jadi bisa rajin closing, bisa rajin dapat profit, ya. Gimana caranya praktek. Nah, teman-teman semua, bahkan ada di antara partner dan alumni membangun tim penjualan dari hanya 10 menjadi 173 pasukan reseller karena mempraktekkan program ini. Nah, buat teman-teman nih yang mau, ya, yang tadi udah pada ketik mau, izinkan saya selama 3-5 menit.
saya akan menginfokan programnya, tapi dengan support dan biaya terjangkau, teman-teman nggak usah khawatir. Saya meringkas pengalaman saya 7 tahun dalam bisnis online. Kan total saya 11 tahun. 4 tahun saya lewati ya. Karena 4 tahun saya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Hanya jualan tapi nggak belajar. 7 tahun terakhir saya belajar banget. Akhirnya saya meringkas, mensummary dalam sebuah buku materi praktis. Bukunya nggak bisa dipelajari di Gramet ya, karena nggak ada. Karena Gramet pun sekarang kan sudah mengurangi buku-buku bisnis ya. Banyak kan buku komik. Teman-teman, rekan-rekan, saya akan bantu teman-teman semua dengan support dan bukunya bisa teman-teman peroleh. Dan perhatikan baik-baik, mengcover semua materi yang tadi sudah saya sampaikan. Dari poin 1 sampai poin 8, 9, ilmu medsos, pola kerja, skill, semangat, mindset, ya, teknik, teman-teman akan pelajari dari buku tersebut. Pengen? Mau? Ya, yang mau, yang pengen standby ya. Perhatikan baik-baik. Ada 2 program. Teman-teman boleh pilih. Nggak harus dua-duanya, tapi kalau mau dua-duanya nggak masalah. Tapi saya mau rekomendasi, perhatikan baik-baik, ada 2 program, ada 2 topik yang saya mau sampaikan. Izinkan saya selama 2,5 menit untuk bagi infonya. Buku A adalah closing rutin setiap hari. Anda reseller atau business owner, saya rekomendasi punya buku ini. Ini buku khusus untuk belajar agar jago jualan di WA, di medsos, ya copywriting, Anda bisa pelajari pola-polanya, coba cross-check. Ini beberapa poin-poin yang bisa Anda peroleh dari buku ini. Bukunya hardcover, ini bukan e-book, teman-teman. Ya, ini buku saya yang ke-19. Ya, buku saya yang ke-19. Jadi dari mulai formula agar closing rutin, ya, bagaimana jago closing, bagaimana jago nge-follow up orang, medsos, bikin live, Anda akan pelajari dari buku yang pertama. Buku closing rutin. Nah, topik yang kedua, kalau teman-teman fokusnya, Mas, saya fokusnya bukan hanya closing, Mas, saya pengen jago bikin iklan, maka buku ini yang penting. Buku copywriting rekan-rekan adalah buku yang fokus untuk membantu rekan-rekan menguasai cara bikin iklan, bikin copywriting, bikin script selling, ya, untuk menghilangkan keraguan, bikin ide promosi, disiapkan secara detail untuk teman-teman semua. Nah, mau paket A atau paket B, saya kembalikan ke teman-teman semua. Tapi, saya mau kasih sesuatu biar rekan-rekan makin gemes. Karena kita sedang mengadakan program flash sale 3 hari. Dari hari kemarin. Berarti besok adalah penutupan. Siapa yang mau, ketik mau. Yang pengen, ketik pengen, ketik di kolom chat. Kalau banyak yang mau, saya kasih bocor. Ini tadi janji saya, gimana caranya bisa dapat sesuatu yang spesial dari sesi malam ini. Ya, yang mau ketik di kolom chat. Perhatikan baik-baik, standby, perhatikan, jangan sampai kelewat. Ya, ini dia. Kita sedang mengadakan flash sale, buy one, get one free. Perhatikan baik-baik, buy one, get one free. Jadi, buat teman-teman yang melakukan pembelian paket A, bisa gratis buku 30 hari buka bisnis online. Bisa untuk Anda, untuk keluarga Anda, untuk tim Anda. Ini praktikal semua ya teman-teman, isinya tuh praktikal semua. Ya, yang mau komen mau free. Jadi rekan-rekan, Anda beli buku yang kiri, free buku yang kanan. Ya. Berikutnya rekan-rekan, ya ini adalah summary. Jadi gimana cara daftarnya? Gampang. Buy one get one free rekan-rekan. Cara ikut promonya langsung WA ke yang mengundang Anda. Yang membagikan link Zoom-nya adalah orang yang membantu Anda, yang akan membantu Anda supaya bisa dapat free buku ini. Ini paket yang A. Paket yang B, perhatikan baik-baik. Ya, ini buku copywriting. Buku copywriting rekan-rekan. Anda order di masa flash sale ini, Anda bisa gratis buku yang kanan. Cara itu meyakinkan calon pembeli. Nah, tapi bonus yang ini terbatas ya, cuma ada 50-an. 50, karena kemarin kuotanya udah berkurang 20-an. So, teman-teman, yang pengen paket yang B, japri sama yang mengundang, ketik nama _ paket B. Ya, langsung japri biar dibantu. Ya. Oke, teman-teman semua, saya berdoa semoga program ini bermanfaat dan bisa meledakkan omset Anda berlipat kali ganda. Dan sesuai janji saya, kita masuk session part yang ketiga. Ya. Nah, perhatikan baik-baik, teman-teman. Untuk rekan-rekan yang sudah siap dengan pertanyaannya, kita mau tes chat dulu. Chat to everyone kami tutup. Ya, perhatikan baik-baik. Chat to everyone kami tutup supaya saya bisa melihat pertanyaan secara berurutan. Ya, secara berurutan. Tuh, ada yang komen tuh. Saya nggak dapat ininya. Ya, beruntung banget teman-teman. Pada masa flash sale ini Anda bisa dapat bonusnya. Karena dulu sebelumnya beli buku tersebut nggak dapat bonus.
Jadi buat Anda yang ikutan flash sale, beruntung bisa dapat bonus. Ya, yuk rekan-rekan, saya berikan waktu beberapa menit ke depan. Tapi chat to everyone kami tutup. Teman-teman tetap bisa bertanya, tapi chatnya ke saya pribadi. Ketik di kolom chat to Hermas Puspito. Oke, sudah ada yang masuk nih. Sebentar ya. Mbak Wijayanti bisa japri saya ya, nanti saya bantu. Buat yang buku. Bagaimana caranya bikin grup rame, Mas? Mbak Elma dari Jakarta. Saya boleh tanya dulu, grupnya untuk apa? Grup pasukan reseller atau grup prospek? Ya, boleh karena ini cuma bilang grup aja. Grup WA atau grup Telegram berbeda. Grup untuk bangun pasukan atau grup untuk customer berbeda. Jadi, boleh kasih feedback-nya ke grupnya grup yang mana. Mbak Ade, saya ingin buku yang gratisnya, Mas. Oh, Mbak Ade kalau pengen buku yang free-nya, promo buy one get one free-nya, Mbak Ade bisa japri ke yang mengundang ya, biar nanti bisa dibantu. Japri sama yang mengundang, supaya teman-teman bisa dapat paket promo buy one get one free-nya. Grup member biar closing. Kalau mau ada closingan di grup tersebut, Mbak Elma harus rutin memberi value, memberi sesuatu yang bermanfaat di grup tersebut. Maka orang akan lebih percaya sama Mbak Elma. Kalau saya seminggu 2-3 kali berbagi sesuatu yang bermanfaat di sana. Mas Muhammad Fawas, Mas mau tanya untuk produk margin biasa aja. Cara jualannya bagaimana ya, Mas? Bangun pasukan reseller, Mas Fawas. Bangun pasukan reseller supaya kita bisa men-scale up tingkat penjualan. Saya fokus bangun pasukan penjualan sehingga scale up sales-nya lebih tinggi. Termasuk menerapkan ilmu copywriting, amunisi penjualan ya, supaya bisa powerful. Sebentar ya. Oke, Bu Wijayanti, coba nanti japri Bu Paula, biar nanti Bu Paula bisa japri saya. Soalnya kita paket flash sale-nya berbeda. Ya, harganya pun berbeda juga. Jadi nanti coba japri saya atau japri ke Mbak Mona untuk nomor kontaknya, nanti bisa tektokan kok. Memang kalau promo flash sale itu lebih singkat dan beruntung teman-teman yang ikut promo flash sale bisa dapat bonus juga. Mas Hermas, gimana caranya Mas Hermas konsisten sharing? Tantangan terbesar adalah konsisten. Iya, Mbak Farida, semua orang punya pengalaman yang sama. Pengalaman yang tidak mudah, konsisten. Saya punya time blocking. Time blocking itu waktu-waktu khusus saya yang saya lakukan supaya saya bisa konsisten. Itu namanya time blocking. Jam-jam ini adalah jam saya untuk posting, jam saya untuk pembinaan, jam saya untuk sharing. Sehingga teman-teman nggak konsisten, karena jam itu nggak boleh diganggu sama yang lain. Saya bakal konsisten. Mas, apakah isi follow up customer hanya berupa promo? Tidak, Mbak Nila. Follow up tidak hanya untuk promo. Follow up isinya bisa macam-macam. Misalnya, nggak hanya promo. Misalnya, ada after sales tambahan. Ya, misalnya kita mengasih gimmick tapi bukan promo. Kita mengasih extra support, misalnya. Jadi nggak cuma tentang promo diskon. Mbak Dimo atau Pak Dimo, kalau ada pelatihan langsung di mana tempatnya? Pak Dimo terkait mengenai training atau e-course, japri ke yang mengundang ya Pak Dimo, biar nanti bisa dibantu. Kalau malam ini kita fokus ke buku. Pak, saya mau bukunya, saya jualan mengandalkan status WA, harga bukunya berapa? Pak Api Pudin, kita punya 3 promo. Promo yang pertama buku WA, buku WhatsApp, promo yang kedua copywriting, promo yang ketiga reseller jago closing rutin. Untuk detailnya, untuk price list-nya, dan juga untuk outline-nya, tanya ke yang mengundang ya Pak. Teman-teman kalau lupa sama yang mengundang, coba cek siap Anda ngeklik link Zoom tuh dari mana. Atau Anda dapatnya dari grup-grup. Ya, maka cara terbaik adalah Anda cek grup tersebut. Kan ada orang tuh yang membagikan link Zoom-nya. Maka Anda japri. Anda japri orang tersebut. Saya sudah punya buku A dan baru daftar WA Master Closing. Ya, Mbak Ana nanti bisa dijapri sama yang mengundang biar dibantu untuk finansialnya. Mas, gimana caranya membangun pasukan reseller? Mbak Erika, kebetulan kita materi membangun pasukan reseller sudah kita bahas di 2 bulan terakhir ini sampai 8 kali. Standby aja Mbak Erika, supaya minggu depan kita bisa belajar lagi tentang pasukan reseller. Kalau Mbak Erika nanti udah join member di kelas marketer, karena gini, semua yang sudah ikutan beli minimal 1 produk,
maka otomatis bisa menjadi member kelas marketer. Ya, para member kelas marketer nanti biasanya dapat info-info program-program support dari kita. Mas Arifudin, saya telat masuk Zoom. Mas Arifudin japri ke yang mengundang biar nanti bisa dibantu. Iya, sama-sama Bu Wijayanti, sama-sama. Mas, kalau share link itu yang paling banyak di medsos apa ya? Maksudnya share link apa nih? Link untuk rekrutmen reseller atau link untuk jualan? Di TikTok ada di profile, di IG ada di profile, di FB bisa di caption. Sebentar ya. Kadang sudah buat challenge supaya grup rame, tapi tetap aja nggak ada yang nyaut. Mbak Elma, kalau customer nggak bisa dikasih tantangan, Mbak Elma. Mohon maaf, Bu Elma, kalau di customer nggak bisa dikasih challenge, nggak bisa kasih tantangan. Tantangan hanya bisa dikasih ke para reseller, para tim sales. Ya, kalau customer ngapain dikasih tantangan, nanti malah bingung. Bingung. Ini materinya, ya kebayang nggak, beda materi, beda set. Ya, Mbak Restu Wulan, saya lagi coba jualan mie ayam, cara jitu buat menarik pelanggan yang banyak dengan cara apa? Saya jualan mie ayam. Saya jualan mie ayam. Yang saya lakukan adalah, itu di depan mie ayam saya, itu saya kasih gimmick program promo. Entah buy one get one free, ya, beli dua bisa dapetin apa, ya, kasih voucher pembelian kedua, ya. Kalau misalnya dia mengajak temannya bisa dapat referensi, fee, atau apa. Itu saya lakukan, teman-teman. Ya. Ini enaknya kalau ditutup chatnya. Kalau ditutup chatnya, saya bisa ngeliat secara berurutan. Tapi kalaupun ada yang kelewat, boleh ulang ya. Boleh chat ulang. Muhammad Fawas. Mas Muhammad Fawas, japri ke Mbak Mona. Mas Muhammad Fawas, japri ke Mbak Mona, kasih nomor kontaknya Mas Fawas. Ya. Nggak ada yang ngundang. Saya yakin pasti ada yang ngundang. Karena Mas Fawas nggak bisa ngeklik Zoom ini, ya nggak bisa ngeklik Zoom ini kalau nggak ada orang yang bagiin. Mas Fawas, japri nomor WA ke Mbak Mona nanti dibantu. Japri aja ke nomor ke Mbak Mona nanti biar dibantu. Mas, kalau nggak pintar main di medsos, apakah diajari juga? Bu Surat Mini, kalau untuk belajar medsos, itu di buku yang reseller juga closing ya. Ya, kita ajari di sana, step by step-nya untuk cara bermain di media sosial, itu ada di buku reseller juga closing setiap hari. Mbak Ida Bogor, Mas, untuk jualan atau share produk harus rutin setiap hari di grup WA apa secara japri? Saya japri tapi nggak setiap hari. Ya, momen-momen tertentu. Karena kalau orang di japri terus setiap hari kan juga nggak enak. Mas Muhammad Daud, bagaimana cara mencari pasar online dan menjual-jualan produk orang lain karena saya belum punya produk sendiri? Untuk menjual produk orang lain menjadi reseller, dropshipper, marketer, atau affiliate. Mas Muhammad Daud, japri aja sama yang mengundang. Ya, para pengundang adalah tim-tim saya yang mereka punya banyak program. Bagaimana cara mencari pasar di online? Maksimalkan media sosial dan WA marketing. Pak Wawan, Mas, buku yang mana lebih penting? Boleh diulang? Oke, sebentar ya, saya bantu jawab ya. Ya, teman-teman, buku ini tergantung kebutuhannya apa. Buku yang A, kalau rekan kebutuhannya adalah terjadi closing transaksi, saya rekomendasi buku yang A. Kalau Anda tujuannya adalah membuat iklan yang menarik, iklan yang menjual, bikin orang tertarik dengan program Anda, buku copywriting. Memang kelebihannya adalah kita lagi ada promo flash sale. Kalau beli buku yang sekarang, yang biru bisa gratis yang kanan. Ini buat teman-teman yang pemula. Buku yang kanan tuh powerful banget. Ini buku saya yang ke-7. Buku yang kuning tuh buku saya yang ke-7. Ya. Lalu, teman-teman, kalau rekan-rekan beli buku yang biru bisa gratis yang orange. Ini buku saya yang ke-6, kalau 6 ke-5 kalau misalnya. Itu buku tahun 2018. Ya. Memang kelebihannya Pak Wawan kalau beli pada saat flash sale bisa dapat gratis buy one get one free. Japri ke yang mengundang ya Pak Wawan. Bentar, ini makin banyak nih pertanyaannya. Dari grup Mas, oke Mas, siap, makasih. Pak Fawas, japri aja ke orang yang memberikan Zoom-nya yang dari grup. Ya, grupnya apa Mas Fawas kalau boleh tahu? Nama grupnya apa biar dibantu? Sebentar ya. Sebentar. Sebentar, ini pertanyaannya makin banyak. Saya harus cross check mana nggak yang ada yang beda. Saya bantu jawab. Mas, apakah efektif jika menyusun tema story dengan Google Calendar? Ini maksudnya buat posting di sosial media ya?
Anda mau pakai Excel boleh, Google Calendar boleh, pakai tulisan kertas boleh. Yang penting lakukan rutin, kayak gitu. yang penting lakukan rutin. Bu Restu, Mbak Restu, buku apa yang harus saya miliki? Tergantung kebutuhannya apa, Mbak Restu. Mau buku A atau B, tergantung pilihannya, tergantung kebutuhan. Kalau Bu Restu kebutuhannya adalah sales, buku yang A. Kalau fokusnya bikin iklan yang menjual, buku yang B. Dua-duanya nggak masalah, yang penting praktek. Mbak Ida, sudah, Mbak Ida, sebentar ya. Sehat selalu ya, Mas. Sama-sama, Bro. Mas Robi. Ya. Mas Hermas, bagaimana cara meyakinkan calon pembeli tentang produk yang saya share? Kadang ada aja yang kayak ragu, padahal produk yang saya jualkan terbukti bagus dan bermanfaat. Pak Banjar Bungas atau Bu Banjar Bungas, saya mohon maaf, nggak tahu. Perhatikan materi tadi, saya siapkan 15 slide tentang cara meyakinkan calon pembeli dengan amunisi. Testimoni, sales program, terus ada copywriting, itu adalah cara untuk meyakinkan calon pembeli. Script itu saya bahas di buku biru dan buku hijau. Buku biru muda sama buku biru tua. Dua-duanya biru ya, mohon maaf. Buku ya A dan B saya bahas tentang amunisi juga. Oh, Pak Fawas, preview kelas Hermas 11. Itu grup under saya. Jadi Pak Fawas bisa japri ke nama orang yang membagikan link tersebut. Ya, Pak Fawas japri aja. Japri Mbak Mona, kasih nomor kontaknya nanti dibantu. Pak Randy Surendi. Oh, Pak Randy nggak memperhatikan tadi ya. Mohon maaf, Pak. Pak Randy perhatikan tadi. Ini bukan e-book, ini adalah buku fisik. Ya, ini adalah buku fisik, hardcover. Ya, jadi nggak cuma buku fisik, ini hardcover tebel. Ya, jadi rekan-rekan semua, Pak Randy, ini buku fisik ya, bukan PDF, bukan e-book. Oh iya, Mbak Erika, betul. Mbak Erika japri aja langsung. Ya, betul, betul. Saya handle langsung, saya support teman-teman. Mbak Erika japri aja ke nomor tersebut biar dibantu. Teman-teman kalau ada rekan-rekan yang join tapi bingung siapa yang mengundang, ya rekan-rekan nanti bisa japri di sini, ya. Dan rekan-rekan coba cross check kembali siapa yang mengundang Anda. Lihat aja orang yang pertama membagikan link Zoom-nya, ya. Cross check. Sepertinya sudah semua. Saya melihat tidak ada pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan yang terlewat, boleh ketik di kolom chat. Ya, Pak Randy. Ini buku fisik ya, Pak? Pak Randy diundang oleh siapa? Biar nanti dibantu. Gimana caranya copywriting di WhatsApp? Baru kemarin kita bahas. Baru kemarin kita bahas copywriting di WhatsApp. Besok kita bahas lagi deh. Ya, saya mau tanya nih teman-teman. Kalau rekan-rekan ingin belajar copywriting di WhatsApp atau teknik jualan lagi, kalau mau nanti ketik aja di kolom chat, kita adakan besok. Kalau teman-teman jadi member kelas marketer, ya, gimana cara jadi member? Anda pembelian pertama, pembelian sekali, Anda otomatis bisa menjadi member. Enak banget, ya. Kalau jadi member, teman-teman bisa dapat info akses tentang preview kelas berkali-kali sampai rutin. Sudah? Pak Rini sudah kejawab, Mbak Erika udah kejawab, Mbak Sinta udah kejawab, semoga bermanfaat. Oke guys, sudah nggak ada pertanyaan kayaknya. Saya berdoa semoga sesi malam ini bisa berdampak buat teman-teman semua. Dan jangan lupa, teman-teman, flash sale ditutup besok per jam 24.00. Saya ulangi, flash sale ditutup. Mungkin kalau ada yang misalnya ordernya besok malam, tapi kuotanya udah habis di sorenya, maka mohon maaf, link registrasi kita kunci otomatis berdasarkan sistem. So, teman-teman, rekan-rekan yang ingin dapat buy one get one free, saya rekomendasi untuk langsung WA ke yang mengundang malam ini juga, supaya sebelum ditutup, teman-teman udah bisa klaim bonusnya. Itu aja, semoga bermanfaat, dan saya minta tolong Mbak Mona, chatnya udah bisa dibuka lagi. Ya, doa saya rekan-rekan, semoga sesi malam ini bisa berdampak untuk bisnis teman-teman. Ya, dari sesi pertama ya sampai sesi terakhir tadi bisa berdampak untuk mensupport rekan-rekan semua. Ya, oke, saya kembalikan ke Mbak Mona selaku host dan moderator. Silakan. Oke, terima kasih Mas Herman.